Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya, Bagus Panji Pangestu. Dan di video kita kali ini kita akan membahas satu mobil MPV boxy keluaran dari Nissan. Nissan Serena C24. Nissan Serena C24 di Indonesia ini diluncurkan pertama kali tahun 2004 sampai tahun 2012. Sebenarnya ada generasi pendahulunya yaitu si Nissan Serena C23 ya. Tapi kita yang akan kita bahas adalah Nissan Serena C24. Nah, Nissan Serena C24 ini kita akan bahas dari tipe yang tertinggi, tipe Highway Star Autek dengan transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Kita akan bahas dari eksteriornya dulu. Kita lihat di bagian depan. Pasti teman-teman sudah tahu terlihat bedanya dengan varian CT atau yang Highway Star. Di Highway Star Autek ini, untuk di eksterior bagian depannya sudah terlihat dari grill atau dari penambahan body kit. Cuma sayangnya di Highway Star Autek ini dengan adanya penambahan body kit itu menjadikan ground clearance mobil Serena ini cukup rendah. Tak banyak mobil Serena yang tipe Highway Star Autek ini bumpernya sudah lecet-lecet ya. Untuk di bagian samping tidak ada bedanya, hanya saja untuk tahun 2008 ke atas ya, velg Nissan Serena ini sudah memakai palang yang banyak. Sedangkan di tahun sebelumnya Nissan Serena memakai velg dengan palang 5. Dan velg ini menggunakan ring 15 5 baut ya. Mobil ini berpenggerak roda depan, FWD atau front wheel drive. Untuk di bagian belakang, tentu saja ada perbedaan sedikit dengan yang tipe CT dan Highway Star. Terlihat juga dari adanya body kit, dari emblem Autek, dari adanya kamera parking di bawah spoiler yang tentunya itu tidak tersedia di varian CT. Di varian CT, di tempat kamera parking itu diganti dengan spion belakang. Dan yang membedakan lagi dengan tipe-tipe di bawahnya adalah stop lamp. Stop lamp belakang dari si Nissan Serena Highway Star Autek ini dia sudah memakai mika yang bening, sedangkan yang Highway Star atau yang CT dia masih memakai mika berwarna merah. Dan untuk pintu belakang ini belum tersedia power back door, jadi masih dibuka manual. Dan untuk kursi di baris ke belakang juga dia harus direbahkan dulu, dan setelah itu dilipat ke samping kiri dan samping kanan. Modelnya seperti Kijang Innova. Kemudian juga kalau dilihat dari belakang juga cukup lengkap ya. Sudah tersedia wiper yang cukup besar dan juga defogger di kaca belakang yang memungkinkan jika hujan dan berkabut kaca belakang tidak berembun ya. Kemudian untuk bagian atas, bagian atap, si Nissan Serena C24 ini sudah diberikan roof rack point ya. Nah, dengan MPV sliding door ini, harga sekarang ini sudah cukup murah ya. Jadi kenyamanan yang kita dapat, fitur yang kita dapat cukup mumpuni ya, cukup menggiurkan dengan harga LCGC. Apakah masih worth it untuk kita beli? Ya, kita lihat saja ya.
Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam interiornya. Kita lihat ada apa saja di dalamnya. Simak terus video ini. Mobil ini punya banyak sekali penyimpanan, ruang penyimpanan di sini. Di sini juga ada cup holder lagi. Di sini buat naruh kartu, mungkin etol. Ini untuk penyimpanan uang receh. Di sini pun juga ada kompatibel lagi penyimpanan. Lalu di pintu juga ada ruang penyimpanan. Ini ada tempat korek api dan panel-panel AC yang sudah model putar seperti ini. Sini ada lampu emergency. Dan mobil ini bertransmisi matic yang diletakkan di sini. Transmisi ini juga digunakan di Ford Escape dan Honda CR-V generasi 1 dan generasi 2. Kemudian jika kita perhatikan pada tuas transmisi matic ini terdapat tombol yang berisi tulisan OD, yang artinya adalah overdrive, di mana jika kita aktifkan tombol tersebut, itu artinya kita akan mengaktifkan gigi 4, yang mana efeknya adalah mobil akan melaju semakin kencang. Ada peningkatan kecepatan dengan tenaga yang berkurang. Begitu juga sebaliknya, jika tombol OD atau overdrive ini kita matikan, berarti mobil akan maksimal di gigi 3. Walaupun gas kita injak terus, mobil akan tertahan di gigi 3. Seperti itu. Namun sayangnya, speedometer di Nissan Serena ini terkesan jadul, dengan lampu yang menyala warna kuning, terkesan jadul. Namun dashboard ini juga plastiknya cukup kuat. Di sini pun juga ada tempat penyimpanan lagi. Tempat AC, ada panel kayu. Door trim juga ada panel kayunya dengan power window auto cuma di kaca depan. Ini ada spion elektrik dan retractable. Namun sayangnya di mobil Nissan Serena C24 ini, untuk di bagian lingkar kemudinya ini belum ada audio steering switch, dan untuk pengaturan dari setirnya hanya bisa tilt, belum bisa teleskopik. Kemudian mobil Nissan ini sudah dilengkapi dengan SRS airbag. Di sini juga ada airbag. AC pun juga sudah double blower dengan kursi di baris ke belakang, di baris tengah maksud saya, sudah menggunakan captain seat. Dan kabin mobil ini cukup luas. Di jok supir pun juga sudah ada armrest, maupun di jok penumpang sebelah sini, dan di captain seat yang di baris kedua tentunya
Untuk posisi mengemudinya ini cukup tinggi ya, dan visibilitasnya juga sangat luas ya. Cuma yang disayangkan di pilar A terlalu tebal, kadang menjadi titik buta juga. Dan di jok supir ini belum ada high adjuster untuk mengatur ketinggian jok, jadi sudah fix hanya bisa sliding dan reclining. Di sini pun juga ada meja, ada cup holder, mungkin di sini bisa buat laptop, cuma menurut saya terlalu kecil ya. Di bawah juga ada ruang penyimpanan lagi, dan di sini ada TV monitor yang terintegrasi dengan double din yang di depan. Sebenarnya untuk tipe Highwaystar ini sudah dilengkapi dengan hordeng, cuma ini hordengnya nggak tahu kemana. Dan di Serena ini sudah menggunakan power sliding door. Untuk menutupnya lagi kita tinggal tekan saja tombol yang di sini. Baik, untuk menutupnya lagi kita tinggal tekan saja tombol yang di sini. Lalu dia akan menutup dengan sendirinya. Namun di Serena C24 ini yang dilengkapi dengan power sliding door hanya pintu sebelah kiri. Untuk pintu yang di sebelah kanan ini belum menggunakan power sliding door. Jadi kita buka manual seperti ini. Namun kalian tidak usah khawatir karena di pintu sebelah kanan ini Serena sudah menyematkan sebuah vakum yang bisa menghisap pintu ini sendiri ketika ditutup. Wah, dia langsung rapat sendiri. Mobil ini pun sudah dilengkapi dengan spion elektrik dan retractable. Seperti itu. Mobil ini bermesin 2000 cc dengan 146 horsepower dan 200 Nm. Mobil Serena ini terbilang cukup boros. Di dalam kota dia hanya bisa mengkonsumsi 1/8 km. Dan untuk luar kota, mobil ini hanya mampu 1/10 km per liter. Mungkin kita akan test drive nanti ya. Setelah kita masuk ke dalam dan juga test drive mobil ini, sekarang kita dapati kesimpulannya. Ya, untuk di dalam interior sendiri itu banyak sekali penyimpanan ya, apalagi di samping jok supir ya, jok supir, karena tidak ada di situ, tidak ada konsol box maupun rem tangan, karena rem tangannya, parking brake-nya itu dipindahkan ke kaki ya. Jadi di tengah antara jok supir dan yang sampingnya itu ada sebuah cup holder yang bisa dilipat, dan untuk di baris kedua di captain seat-nya, captain seat ini bisa diputar 180 derajat. Jadi bagi Anda yang
mungkin menggunakan mobil ini untuk meeting, untuk pertemuan keluarga, mobil ini sangat cocok sekali ya. Dan untuk keluasan kabin dan bagasinya tidak usah saya jelaskan ya, mobil ini sangat-sangat luas. Bahkan satu sepeda motor pun bisa masuk ke dalam mobil ini. Jadi mobil ini bukan cukup luas, sangat luas ya. Sangat luas, dari headroomnya juga luas, legroomnya juga luas. Ya, jadi mobil ini enak sekali untuk keluarga. Nah, untuk kekurangan dari mobil ini yang saya rasa adalah mungkin konsumsi BBM-nya yang cukup menguras kantong ya. Dan juga mobil ini kelemahan ada di kaki-kaki. Setelah saya rasakan di mobil ini, itu di suspensi di kaki-kaki belakang bagian kanan tuh sudah banyak bunyi-bunyi ya. Tentunya setiap mobil akan berbeda-beda ya, cuma umumnya kebanyakan Nissan Serena C24 memang permasalahan ada di kaki-kaki. Jadi jika Anda membeli mobil Nissan Serena ini, pastikan Anda test drive, dan jika Anda menemukan bunyi-bunyi yang tidak wajar pada kaki-kakinya, jadikan itu untuk menurunkan harga mobil tersebut. Kemudian untuk di bagian gas ya, mobil ini ya sangat responsif ya kalau saya bilang ya, karena di gas untuk jalanan stop and go, kalian gas sedikit itu mobil sudah jalan ya. Dan untuk Anda jika berkendara di tol ya, luar kota, mungkin saran saya Anda jangan memacu mobil ini terlalu agresif ya, karena di kecepatan tinggi mobil ini saya rasa cukup limbung ya. Jadi tetap hati-hati, karena dari kaki-kaki juga sangat empuk ya. Itu juga menjadi satu kenyamanan untuk si penumpang. Nah, untuk si drivernya agar mobil ini mendapatkan kenyamanan yang didapat dari suspensi yang empuk, untuk si driver jika mengerem jangan terlalu terlalu agresif lah seperti itu, karena akan sangat terasa sekali ya, dan itu menjadi tidak nyaman. Dan umumnya memang mobil yang mempunyai kaki-kaki suspensi empuk ya, memang sangat ringkih untuk ketahanan kaki-kaki tersebut. Ya, mungkin saya temukan beberapa pengguna mobil Nissan Serena ini menemukan jalan rusak. Jika menemukan jalan rusak itu mobil tidak dipelankan, namun tetaplah saja dihajar ya, karena memang di dalamnya bantingannya cukup empuk sekali. Jadi itu jangan ditiru ya sebenarnya ya, walaupun suspensi empuk, jika menemukan jalan tidak rata tetap kita harus pelankan mobil, karena biar bagaimana suspensi itu bekerja dengan keras ya. Jadi bagi Anda yang punya budget LCGC, ingin mendapatkan kenyamanan yang sangat nyaman lah, dan mewah ya, termasuknya untuk pada zamannya, Anda bisa ambil mobil Nissan Serena ini ya. Harganya berkisaran 80 jutaan, 90-100 lah ya, tergantung dari kondisi mobilnya. Baik, demikian saja penjelasan dan review mobil Nissan Serena ini. Mudah-mudahan kalian suka dan bermanfaat. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe. Jika Anda suka, silakan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.